Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa Pagi, kabar? Pak. Sore, Pak. Sehat, Selamat Pak. pagi, Bapak Guru. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini melihat model bentuk fisik dan gayanya ini sepertinya semuanya lagi dalam kondisi fit. Dan semua dalam kondisi sehat walafiat. Begitulah kiranya doa kita selalu setiap hari kita dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, Amin, Pak Guru. sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam hal ini kita dipimpin oleh Bapak Paladina, anak Paladina dulu. Paladina untuk memimpin doa memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran supaya kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan Paladina. Terima kasih, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ladina. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran. Bersihkan hati, sucikan pikiran untuk menerima pelajaran kita hari ini, supaya kehadiran kita pada hari ini tidak sia-sia. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran kita itu materinya interaksi antar negara di Asia Tenggara atau yang disingkat dengan ASEAN. Baik, sebentar kita akan tampilkan slide PowerPoint-nya untuk memulai kegiatan kita hari ini. Bentar ya. Kami tunggu Bapak Guru. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Kalau begini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita akan bahas mulai dari pengertian interaksi antar negara ASEAN, pengertian kerjasamanya, faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Mari kita mulai. Sebelum itu, tentunya dari materi-materi sebelumnya, sudah ada beberapa pengertian yang sudah kita sampaikan, kita pahami, dan kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Namun, sebelum sampai ke sana, melihat hari ini tanpa saya absen satu persatu. Coba, siapa yang melihat tandanya peduli dengan kawannya? Siapa di antara kawannya yang tidak hadir di sebelahnya? Coba lihat. Sudah penuh atau masih ada yang belum hadir atau tidak masuk hari ini? Bago. Lengkap kami hari ini, Pak. Lengkap. Lengkap. Ya. Baik. Endar udah masuk, Pak. Endar udah masuk. Udah masuk Endar? Udah, Pak. Baik. Kita lanjut kalau begitu. Kita bersihkan aja waktunya supaya lebih terfokus. Mari sama-sama kita perhatikan anak-anak semua. Slide di depan kalian sudah ditampilkan. Pertama, apa itu kerjasama? Tentunya untuk interaksi atau kerjasama antar negara di Asia Tenggara, kata pertama yang diketahui adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik dalam lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian dari kerjasama.
Sementara itu, interaksi negara-negara ASEAN itu yaitu kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Baik kerjasama nantinya di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, pendidikan, dan bidang-bidang yang lainnya. Terdapat beberapa faktor pendorong. Ini faktor pendorong kerjasama antar negara. Antara lain sebagai berikut. Satu, adanya kesamaan sumber daya alam. Dengan adanya kesamaan sumber daya alam inilah termasuk salah satu pendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk satu kerjasama. Supaya bisa saling memanfaatkan, saling memakmurkan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, adanya kesamaan wilayah. Karena wilayah kita berdekatan, tentunya ada kesamaan wilayah, letak geografis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Nah, pada saat adanya kesamaan, tentu adanya perbedaan supaya saling melengkapi. Yang kelima, perbedaan teknologi. Dan yang keenam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Ini faktornya. Ada beberapa faktor. Ini hanya 6 di antara faktor-faktor yang lainnya. Itulah faktor pendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu kerjasama. Nah, faktor penghambat. 4 faktor penghambat. Yang pertama, keamanan negara, kebijakan pemerintah, perang antar negara, dan perbedaan ideologi. Ini beberapa penghambat dari sekian banyak penghambat negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama. Ini faktor penghambatnya. Nah, apa-apa saja bentuk kerjasama di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana perkembangannya? Anak-anakku sekalian, integrasi di ASEAN itu diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan saling berbagi. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuannya adalah menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Apa saja kerjasamanya? Di antaranya, pertama, adanya traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Ini sudah dilakukan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, adanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ini termasuk sengketa laut yang paling lama di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, kejahatan ekonomi internasional. Dan yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Itulah kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara kawasan Asia Tenggara. Apa saja itu? Nah, yang pertama, bidang pembangunan sosial, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar di kawasan Asia Tenggara.
Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Itulah bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Itu sudah dilakukan antara lain dibentuknya ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia pada tanggal 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Itu pertemuan guru-guru profesional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pada pertemuan itu hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund. Itu dana beasiswa ASEAN Jepang. Dan yang ketiga, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Seperti kemarin itu tahun 2015 itu OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu diselenggarakan oleh Pertamina di Indonesia. Nah, apa saja yang menjadi upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN? Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, yaitu ASEAN Community Vision 2025. Ada target di tahun 2025 untuk kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh apa saja? Kita mulai dari pengaruh antar ruang akibat faktor alam. Itu menyebabkan keberagaman di negara-negara ASEAN tidak hanya mengenai flora. Terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Inilah yang membuat kerjasama semakin kuat di antara negara-negara Asia Tenggara yang diakibatkan oleh faktor alam yang berbeda yang mungkin juga sama. Sehingga adanya ketergantungan wilayah satu dengan wilayah yang lain atau negara satu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yang untuk faktor alam, secara geologis wilayah ASEAN itu menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Itulah pengaruhnya antar ruang akibat faktor alam. Nggak ada pertanyaan lagi supaya saya berikan tugas untuk dikerjakan berkelompok. Baik, Pak. Ya, berarti kita bagi 3 kelompok. Seperti kelompok-kelompok sebelumnya, jangan terlalu banyak perubahan supaya jangan setiap saat kita ketemu bagi beda kelompok, capek-capekin aja. Buat aja kelompoknya seperti kelompok yang kemarin. Tugasnya saya bagikan di grup, kerjakan dengan kawan-kawan kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit dalam ukuran waktu singkat. Jadi bisa saja sebelum itu nanti saya minta. Baik ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas berkelompoknya.
saya kirimkan tugasnya di grup ya, di WA grup. Silakan ambil di grupnya. Ya, Pak. Oke, baik. Mari sama-sama kita tampilkan jawaban per kelompok hasil diskusi kita. Kita mulai dari kelompok berapa nih? Aku dulu Pak, kelompok 1 Pak. Iya, kelompok 1. Faida yang jadi juru bicaranya ya? Iya Pak, siap. Iya, silakan Faida dari kelompok 1. Yang kelompok 2 dan 3 didengarkan, dipahami ya, ditelah baik-baik sama-sama. Ya, silakan Faida. Terima kasih Pak. Baiklah kawan-kawan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Itu terkait latar belakang terbentuknya kerjasama negara-negara ASEAN. Ya, menurut kelompok kami, latar belakang terbentuknya ASEAN itu adalah karena adanya persamaan letak geografis, adanya kemiripan budaya, adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara, Pak. Iya, bagus sekali, mantap. Itu dia. Memang itulah latar belakang atau alasan kenapa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu membentuk satu kerjasama yang mengatasnamakan negara ASEAN. Iya. Lanjut? Atau ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Kelompok 2 dan 3 ada? Tak ada lah. Saya pikir udah terang benderang itu disampaikan Faida. Lanjut kelompok 2. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Ya, Hamidah, Pak. Hamidah, Pak. Ya, silakan Hamidah. Ya, terima kasih, Pak. Baiklah, teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 1. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Contoh dalam bidang ini, yang pertama, bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan pendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Kemudian bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Beberapa contohnya antara lain Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, pertemuan para Menteri Pertahanan, bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Kemudian penyelesaian senjata Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan, ASEAN Council, Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan, contoh Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara. Kemudian yang terakhir Olimpiade di bidang pendidikan, Pak. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, itu dari kelompok 2. Itu bentuk-bentuk kerjasama tadi ya, di bidang sosial budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Anak-anakku sekalian, karena kebetulan ini waktunya sudah mulai mendekati waktunya selesai, waktunya habis.
Untuk minggu depan kita akan masuk materi yang baru. Sebelum sampai ke sana, dari materi kita hari ini, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Belajarlah berdiskusi. Berdiskusi itu memadukan beberapa keragaman berpikir menjadi satu keputusan bersama. Itu cara terbaik di dalam belajar. Ada? Baik. Karena waktunya juga sudah mau habis. Kita padai pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Yang dalam hal ini, siapa yang mau memimpin doa? Atau saya mau pimpin sendiri? Siapa mau pimpin doa? Nggak ada yang berdoa ini kayaknya kalian di rumah ya. Bapak saja yang pimpin. Bapak aja, Pak. Baik. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita, materi pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.